Assalamualaikum, selamat datang di channel Mama Dari. Ketemu lagi dengan Mama Dari. Untuk video kali ini, semoga semuanya udah melihat video yang pertama aku ya. Jadi kita menyambung. Video kali ini aku ingin menjelaskan sedikit tentang Asperger yang menurut pengetahuan aku ya, karena aku sendiri bukan dari lulusan psikolog. Jadi ini ada semacam sharing dari pengalaman aku menanganin bersama-sama dengan profesional ya, maksudnya psikolog, dokter anak, menanganin anakku ini. Baiklah, Asperger. Jadi anakku itu didiagnosa Asperger sama psikolognya. Apa itu Asperger? Asperger itu masih di bawah payungnya autis. Jadi mereka punya dunia sendiri. Cuman bedanya dengan autis yang klasik, autis klasik itu cenderung dia nonverbal, lebih tantrumnya itu lebih kelihatan banget. Kemudian untuk yang Asperger ini, informasi dari psikolog juga cenderung memiliki IQ yang normal ke atas. Nah, dari sinilah untuk benar-benar konsentrasi ya, karena di sini sepertinya anak aku ini awalnya bukan hanya kok dunia sendiri, tapi dia juga cenderung yang hiperaktif itu, seperti itu. Akhirnya diambil, maksudnya diagnosa yang akhirnya muncul ini itu juga tidak secara langsung atau dengan waktu yang cepat bisa didiagnosa seperti itu, tidak ya. Jadi dengan perjalanan waktu, dengan mengamati perilaku, konsultasi dengan orang tua, akhirnya kesimpulannya ini ada. Cuman bagi aku sendiri sih nggak penting dia mau apa, tapi setidaknya dia mendekati diagnosanya apa, supaya kita punya arah dia itu tipenya seperti apa sih, jadi kita penanganannya juga bisa gitu. Baiklah, mungkin itu sih yang Asperger ya. Jadi Asperger itu masuk dalam payung autis, tapi dia cenderung mempunyai IQ yang menengah ke atas. Jadi untuk verbalnya itu luar biasa banyak, dan mungkin kitanya yang manusia biasa, maksudnya yang normal ya, dan normal aja itu harus benar-benar sabar untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dia. Oke. Mungkin ada yang bertanya juga, mulai kapan sih Bun tahu anaknya itu beda? Oke. Anak saya itu baru ngerasa karena memang waktu itu memang saya awal ya, jadi ibu premi lah istilahnya, ibu yang awal punya anak gitu ya. Nah, ketika saya punya anak yang nomor 1 ya, dengan yang beda ini, saya baru nyadarinya itu ya, sebenarnya udah menyadari banget, karena dia teman-temannya, maksudnya keponakan yang masih cuman beda berapa bulan itu udah cerewet, terus fokus, dia tidak terlalu banyak bergerak. Ini anakku banyak bergerak sekali, karena ketika kita bersama dia ngemong lah istilahnya, ngasuh, itu benar-benar capek Bunda. Dia itu maunya yang lebih dari orang lain. Jadi kayak misalnya naik tangga itu saya nggak melarang dia. Emang dia cenderung tidak mau dilarang. Maksudnya di sini itu tidak mau dilarang, dia marah-marah, tidak. Dia tidak marah-marah. Cuman dia akan mencuri-curi untuk melakukan hal itu. Makanya ketika saya berpikir, ketika saya mencegah dia itu justru bukan solusi gitu. Akhirnya ketika dia mau naik ke tangga itu kan, kita ada tangga ya, naik ke atas itu tangga rumah, saya justru ngajarin dia gimana untuk naik ke tangga yang benar gitu.
Nah dari situ beneran juga akhirnya ketika saya lagi sholat nih, beres sholat tiba-tiba dia udah di atas. Itu saya juga ngalamin seperti itu. Kemudian ngomong. Nah ini tidak dibarengin ngomong gitu. Yang bikin tanda kutip dirianya itu, ngomongnya itu sampai usia 2 tahun juga masih lep-lepan gitu. Jadi ketika dia ngomong mama, nanti hilang. Mama itu sampai 2 tahun seperti itu. Nah, sampai kapan itu muncul ketika dia konstan keluar terus bahasanya dengan makin banyak itu ketika dia usia 2 tahun setengah atau hampir 3 tahun. Waktu itu dia sekolah di playgroup. Jadi di situ kebetulan alhamdulillah banget saya ketemu sama seorang guru yang luar biasa sabar gitu ya. Beliau ini yang menyarankan untuk, jadi kan kalau playgroup itu kan seminggu 3 kali tuh Bun kita sekolahnya. Nah ini ada ekstra 1 hari untuk Sultan. Jadi kita masuk sendiri, Sultan dibawa ke sawah, untuk jalan di pematang sawah itu. Awalnya anak saya itu nolak untuk jalan di pematang sawah, ini nolak, dia nggak mau. Akhirnya sama bu gurunya nggak berhasil, tapi saya di rumah saya coba. Di situ kan kebetulan di rumah saya, dekat rumah saya itu ada sawah, masih ada sawah-sawah gitu. Saya ajak di situ jalan di pematang. Pertama juga sama nolak, dia nggak mau. Tapi kita coba aja, pokoknya gimana caranya anak itu mau mencoba. Alhamdulillah berhasil Bun, berhasil lumayan lah, kita kira-kira ada 100-200 meteran dia mau jalan di pematang sawah. Itu dicoba 2 kali, waktu itu baru nyoba 2 kali. Dari situ Bun keluar banyak sekali kata. Benar ketika kita terapi di Suryakanti, waktu itu usia 2 tahun, dokter anaknya itu pernah bilang gini, di dalam otak anak saya, di dalam kepala anak saya itu sudah banyak sekali memori yang dia simpan. Dan memori itu disimpannya walaupun dia cuma ngelihat sekilas, itu dia langsung bisa nyimpan. Cuman untuk mengeluarkannya itu butuh konsentrasi kan. Ternyata ya itu akhirnya dia nggak bisa ngomong, tapi dia bergeraknya yang cepat. Nah ketika saya jalan di pematang sawah itu mungkin jalan di pematang sawah itu memaksa dia untuk konsentrasi. Nah ini sebenarnya poin penting sih ya, poin penting dan pengalaman yang berharga yang bisa saya sharing ke teman-teman atau bunda-bunda yang mempunyai anak kebutuhan khusus, terutama dengan kasus yang hampir sama dengan anak saya. Untuk meningkatkan konsentrasi, ajak di pematang sawah. Dari 2 kali kita ke pematang sawah tadi, alhamdulillah keluar semua kata-kata keluar. Jadi mama nggak ada hilang lagi. Mama makan, warna itu langsung tahu dia. Ya karena udah mungkin memang benar di memorinya sudah ada gitu. Tinggal dia ngomongin aja. Jadi waktu itu usia 3 tahun itu semua warna bisa. A sampai Z bisa. Saya nggak pernah ngajarin. Sampai ketika itu dia usia 3 tahun dia masuk ke TK. Waktu itu ada TK di Kota Garut, alhamdulillah TK yang bagus lah ya kualitasnya. Itu dia benar-benar maksudnya bunda-bundanya di sana, bu gurunya di sana sama bapak gurunya di sana itu benar-benar penasaran gitu. Anak ini menghafal pasti, entahlah apa itu ya maksudnya. Anak ini menghafal atau apa gitu. Tapi setelah dites, diacak-acak itu huruf-hurufnya tetap bisa, A sampai Z itu semua benar. Dan saya tidak pernah mengajarinya.